Horas, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik bagi kita pada pagi hari ini, firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, Alkitab selalu menggambarkan daging dan roh sebagai dua hal yang bertentangan. Rasul Paulus berkata, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Galatia 5 ayat 17. Di Getsemane, ketika Yesus mengajak 3 orang muridnya berdoa, sampai 3 kali murid-muridnya tertidur. Di kali ketiga, Yesus membangunkan murid-muridnya dan berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging dan kedagingan identik dengan kelemahan, dosa, dan kebinasaan. Sementara roh akan membuahkan hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadi berkat. Bahkan rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna, dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Latar belakang perkataan Yesus ini adalah ketika Yesus berkata bahwa ia adalah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertentangan sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Perkataan Yesus ini terdengar tidak biasa, sangat keras dan sadis dalam tanda petik. Murid-murid terguncang mendengar kalimat itu. Tetapi, saudara, jangan menerjemahkan kalimat itu secara harafiah. Makna kalimat Yesus itu adalah menunjuk pada pengorbanannya. Tubuhnya disalibkan, darahnya tercurah di Bukit Golgota, ia mati. Kematian Yesus itulah jalan keselamatan, sehingga setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Karena itu perkataan Yesus ini bukanlah kalimat yang sadis dan keras. Tetapi apa yang Yesus katakan adalah kebenaran. Dan Yesus membuktikannya ketika ia mati disalib dan bangkit kembali. Tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang tercurah menjadi jalan keselamatan bagi kita. Perkataan-perkataan Yesus adalah firman yang menuntun kita di jalan kebenaran, yang membawa kita menuju keselamatan dan hidup kekal. Karena itu saudara, dengarkanlah firman-Nya, bacalah firman-Nya, sebab firman Tuhan adalah roh dan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberi semangat dan kekuatan dan motivasi bagi kami di dalam melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, ingatkan kami untuk senantiasa mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Ingatkan kami untuk senantiasa bersedia memberikan waktu kami membaca firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami, firman-Mu adalah roh dan hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.